Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Allah turut bekerja. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi, menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Dalam bacaan minggu ini, Yesus mengajarkan kepada kita melalui berbagai perumpamaan tentang kerajaan surga. Ia menggambarkan cara Allah bekerja di dunia ini dengan cara yang tersembunyi namun pasti, seperti biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon besar. Begitu juga kerajaan Allah berkembang perlahan namun pasti di tengah-tengah umatnya. Meskipun seringkali tak terlihat oleh banyak orang, nilai kerajaan Allah yang bertumbuh itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya, Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai harta yang tersembunyi di ladang atau mutiara yang berharga. Orang yang menemukannya dengan sukacita melepaskan segala miliknya untuk mendapatkannya. Perumpamaan ini mengingatkan kita tentang nilai sejati dari kerajaan Allah. Di tengah kesibukan dan keinginan duniawi, kita seringkali lupa akan keagungan dan keindahan kerajaan Allah yang jauh melebihi segala harta dan kenikmatan di dunia ini. Allah mengajak kita untuk mencarinya dengan sepenuh hati dan melepaskan hal-hal yang mungkin menghalangi kita untuk mencapai harta abadi yang hanya ditemukan dalamnya. Namun, apakah kita bersedia melepaskan hal-hal duniawi yang mungkin kita anggap berharga untuk mencari harta abadi di dalam kerajaannya? Perumpamaan tentang nelayan bijaksana juga mengingatkan kita bahwa Allah akan menyaring dan memilah orang-orang berdasarkan hubungan mereka dengannya. Dalam hidup ini, kita perlu hidup sebagai saksi Kristus dengan bijaksana dan benar, sehingga kita dapat dikenali sebagai anak-anak kerajaannya. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Allah bekerja di dunia ini, seringkali melampaui pemahaman kita. Di balik peristiwa-peristiwa kecil dan sederhana, Allah menyusun rencananya yang agung. Dia menyediakan damai sejahtera yang tak tergoyahkan oleh
untuk menemukan harta abadi ini, kerajaan Allah, kita harus bersedia melepaskan segala keterikatan kita dengan hal duniawi yang bersifat semu dan sementara. Begitu juga dalam setiap tindakan dan kata-kata kita, kita harus bertindak bijaksana dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga kita dapat menjadi bagian dari kerajaan-Nya. Kita diajak untuk hidup dengan penuh arti dan tujuan, mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita, membimbing dan mengarahkan kita menuju rencananya yang sempurna. Marilah kita membangun hidup yang dipersembahkan bagi kerajaan Allah, melepaskan diri dari ikatan dunia dan mengasihi sesama dengan kasih Kristus dalam setiap langkah kita. Marilah kita mencari tahu cara Allah bekerja dan ikut serta dalam pekerjaannya. Sebab hanya di dalamnya kita akan menemukan makna sejati dan harta abadi yang tak ternilai. Diskusikan. 1. Menurut saudara, mengapa orang yang menemukan harta berharga di ladang itu rela melepaskan segala miliknya demi mendapatkan harta tersebut? Bagaimana saudara memaknai perumpamaan ini dalam hidup saudara? 2. Dalam perumpamaan tentang pukat, sang nelayan memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Bagaimana saudara memaknai perumpamaan ini secara pribadi?